Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jamil anbiya wal awliya wa syuhada salihin wa ila ruhi amwatil muslimin ammah khususan ila hadrati Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani Sayyidi Syekh Hidayatullah Sunan Gunung Jati Sunan Cirebon Majama Syekh Susan Qasim Qawi Syekh Sunan Kuduri Al-Habib Mudhir bin Rahman Al-Musa Sayyidil Habib Jindan Nufil bin Salim Jindan Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami Sayyid Ahmad bin Umar Asyatiri wa ala niyati sidqi wal qabul wa husulil amali wal ma'mul bi jahi wa syafa'atir rasul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah ma ba'du. Para sepuh, bini sepuh ingkang kula muliakan, bil khusus Ketua DKM Masjid Baitul Salma Pak Bapak Muhammad Dahlan, para bapak dan ibu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah memilih kita untuk bersama-sama melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan pengajian kitab Safinatun Najah karya Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Mudah-mudahan berkat hadirnya kita di masjid yang insyaallah penuh berkah ini menjadi sebab kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bahagiakan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan sedurunge tentang apa, Pak? Lalen ya. Salat jamaah. Jamak qashar sudah sampun napa dereng? Salat jamak qashar, ada salat jamak, ada salat qashar, ada salat jamak qashar. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita bahas baru sebab-sebab diperbolehkan jamak saja ya, baik jamak takdim maupun jamak takhir. Adapun syarat sudah syarat. Sekarang qashar. Baik. Syarat qashar. Bismillahirrahmanirrahim. Salat qashar. Salat qashar itu meringkas salat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jadi qashar itu hanya boleh pada sholat yang 4 rakaat. Aja sholat maghrib 3 rakaat jadi 1,5. Nah, atau sholat subuh jadi 1 rakaat. Jangan. Ini hanya berlaku pada sholat 4 rakaat. Kemudian syarat sholat qashar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ila amqal syurutul qasri sab'atun. Syarat-syarat salat qashar ada 7. Kalau di kitab At-Taqriratus Sadidah ada 11. Kalau di kitab Safinah ada 7. Ayyakuna safaruhu marhalataini. Yang pertama, jarak perjalanannya 2 marhalah. 2 marhalah itu kurang lebih 82 km. Jadi orang boleh mengqashar salat kalau jarak perjalanannya 82 km. Jadi lamun sing Cirebon marani ngetan katakangan di Pak.
Tegal belum. Pemalang Pemalang. Lamun parane Jakarta tekanan di Cikampek 82 kilometer. Jadi misalkan Pak Yono jalan-jalan ning Grage Mall, ya jadi kosor sholatnya. Nah, kita kan musafir sih. Kenapa tidak memenuhi syarat kosor? Jarak bepergiannya minimal 2 marhalah, 82 km. Ada yang mengatakan 84 km. Yang kedua, wa ayyakuna mubahan. Perjalanannya adalah perjalanan yang mubah, yang boleh, bukan perjalanan yang tujuannya maksiat atau mengandung maksiat. Misalkan Cirebon Surabaya 600 km, Cirebon Jakarta 250 km. Jarak perjalanan sudah memenuhi syarat, tapi tujuannya harus pasang togel. Maka tidak boleh qashar, tidak boleh qashar. Ya. Jadi kalau perjalanannya adalah perjalanan yang bertujuan untuk maksiat atau mengandung dosa, maka tidak diperbolehkan. Jadi tujuannya maksiat, gak boleh qashar. Kecuali taubat. Misalkan begini, ngaji fikih dan angel. Cirebon Semarang 220 km, berarti syarat perjalanan sudah memenuhi. Pertama. Dua, tujuannya pengen judi, ya, main judi. Lagi perjalanan sampai Tegal, lalu dia tobat. Astagfirullahaladzim, tobat. Jika tobat, dilihat sisa dari tobat ke tempat tujuan itu ada nggak 82 kilo. Nah, kalau misalkan tobat tening Tegal Semarang lebih dari 82 km, maka boleh dia mengqashar sholat. Tapi kalau sudah masuk kota Semarang atau sudah masuk Kendal yang jaraknya kurang dari 82 km, tobat, maka tidak boleh qashar. Yang kedua, ada kasus begini, tujuan bepergiannya mubah tuh boleh, pengen jalan-jalan, pengen atau sunnah silaturahim. Namun di tengah perjalanan dia maksiat, deleng wong wadon ayu dideleng nih. Ya. Di tengah perjalanan maksiat. Kalau maksiat di tengah perjalanan, tujuannya bukan tujuan maksiat, tujuan perjalanannya adalah tujuan yang mubah, maka boleh mengqashar sholat. Jadi misalkan bapak-bapak arep ning Jakarta, Pak, tujuannya silaturahim ke adik, naik kereta, tapi ning kereta nu wong wadon ayu didelengi, itu namanya maksiat di tengah-tengah perjalanan. Tetap boleh qashar. Kenapa? Tujuan bepergiannya bukan dalam rangka maksiat, tapi lamun pengen ning Jakarta apa ndelengi wong wadon ayu ning kereta, wah ini berarti tujuannya pengen maksiat lain. Yang ketiga, ada orang tujuan bepergiannya mubah, misalkan pengen jalan-jalan mubah, namun di tengah perjalanan niatnya berubah, pengen maksiat, pengen ning Malang, ya kurang lebih 500-600 km, gitu kan? Lalu kemudian di tengah perjalanan niatnya pengen jalan-jalan, mau berubah, wis pengen anu bae sekalian ning tempat begitulah, tempat begitu, tempat maksiat, maka tidak diperbolehkan qashar kecuali jika bertobat. Tengah perjalanan baru Cirebon pengen ning Malang,
atau Cirebon ke Surabaya. Surabaya kan ada tempat maksiat terbesar se Asia Tenggara yang sudah ditutup ya. Orang mau beli jenengan? Beli ngerungu ya. Tempat maksiat terbesar se Asia Tenggara. Nah, tempatnya wong wadon endelepet ya. Pengen ke Surabaya, niat asalnya pengen jalan-jalan aja atau pengen deleng apa itu boleh Surabaya karena Persebaya. Wah, itu mubah. Tapi tengah-tengah perjalanan kemudian wah, sekalian kita ki anu lah daripada deleng bola sih pengen mampir ning pun bae lho. Nah, ning tempatnya wong wadon endelepet. Maka tidak boleh kosong salatnya kecuali jika bertobat. Kalau niatnya mubah tengah-tengah perjalanan berubah niatnya maksiat berubah menjadi niat maksiat, lalu kemudian dia taubat lagi. Kalau sudah taubat boleh qashar walaupun sisa perjalanannya kurang dari 82 km. Nah ini kasus segitu ya. 3. Wal ilmu bijawazil qasri, tahu kebolehannya qashar, ngerti bahwa qashar itu hukumnya boleh. Nah, boleh. Menurut kitab At-Taqriratus Sajidah, Pak, bepergian karena tujuan baik seperti traveling, jalan-jalan, hiburan tanpa diiringi niat yang baik tidak boleh qashar. Ini menurut kitab At-Taqriratus Sajidah fil Masailil Mufidah halaman juz 1 halaman 315. Traveling, jalan-jalan, hiburan yang tidak diiringi niat yang baik, maka tidak boleh qashar. Ya, menurut salah satu kitab ada keterangan begitu. Kemudian mengetahui bolehnya qashar menurut syariat, boleh qashar ya. Yang keempat, niyatul qasri 'indal ihram, niat qashar ketika takbiratul ihram. Jadi ketika takbir, misalkan pengen sholat isya qashar 4 rakaat jadi 2 rakaat. Allahu Akbar, ketika takbir Allahu Akbar, niat apa? Harus niat untuk sholat qashar. Kalau lupa niat qashar saat takbiratul ihram, maka wajib menyempurnakan sholat, gak boleh qashar. Pas wis Allahu Akbar dah kelalen orang niat qashar, maka sholatnya wajib menyempurnakan. Apa maknanya? 4 rakaat. Paham ya? Lalu kemudian wa an takuna sholatu rubaiyatan, salat yang diqashar harus salat yang 4 rakaat, yaitu salat zuhur, asar, isya. Itu baru boleh qashar. Salat maghrib tadi nggak boleh. Wa dawamus safari ila tamamiha, kekalnya atau masih dalam bepergian sampai selesainya sholat, masih dalam bepergian sampai selesainya sholat. Jadi aja sampai tekaning umat oli sholatnya di qashar, tidak boleh. Jadi selama pelaksanaan sholat qashar masih dalam bepergian. Misalkan ada orang Pasindangan dari Jakarta, perjalanan dari Jakarta, sholat maghrib di Jakarta. Wis jengko bae aja sholat isya gampang, maghrib dikit, tidak dijamak takdim dia. Nah, hanya sholat maghrib biasa saja. Lalu kemudian perjalanan ya Pak,
sudah sampai di kecamatan Gunung Jati, itu nggak boleh qashar. Jadi batasannya itu adalah kecamatannya, jangan sampai masuk di batas kecamatan, baldah namanya, kecamatan. Jadi bapak ibu boleh qashar sholat selagi belum masuk ke batas kecamatan. Kalau Pasindangan berarti kecamatan Gunung Jati, Pak. Ya. Kalau sudah masuk kecamatan maka tidak boleh qashar karena statusnya bukan sebagai musafir, sudah tidak perjalanan lagi statusnya. Ya. Paham li, Bang? Aja yo kita kan perjalanan setakan umum aja. Pokat pengen qashar mandek ning Suranenggala, ning Kapetakan, cari masjid, sholat qashar sebelum masuk batas kecamatan. Baik, kemudian wa alla yaqtadiya bimutimmin fi juz'in min sholatihi, orang yang mengqashar salat tidak boleh bermakmum ke orang yang sholatnya sempurna. Jadi orang yang sholatnya qashar tidak boleh bermakmum ke orang yang sholatnya sempurna, walaupun hanya tasyahud atau salamnya saja. Ya, kalau kita qashar nih, sholat 2 rakaat, jangan bermakmum ke orang yang sholatnya sempurna, nggak boleh, walaupun hanya sebagian, walaupun kan tahiyat akhir jangader, tetap tidak boleh. Maka kalau sholat qashar hati-hati, makmuman hati-hati, kudu cari imam yang juga sholat qashar, atau jenengane jadi imam, makmumnya beli qashar ora apa-apa, tidak apa-apa. Tapi orang yang sholat qashar tidak boleh bermakmum ke orang yang sholat sempurna. Ya. Ini syaratnya wong sholat qashar. Di samping itu ada yang menambahi tempat tujuannya jelas. Kapan tempat tujuannya orang jelas, tidak boleh. Nah, ini ada yang gitu. Kemudian ada yang menambahi sudah melewati batas kecamatan baldah. Apa maknanya? Lamun wong Gunung Jati pengen ke Semarang, yang penting sudah keluar dari kecamatan Gunung Jati sudah boleh melakukan sholat jamak, boleh melakukan sholat qashar. Tidak harus perjalanan sudah 82 km lalu kemudian baru qashar, tidak harus. Sing penting jarak tujuan itu minimal 82 atau 84, ada yang mengatakan 89, ada yang mengatakan 90. Ya, kita ambil yang paling rendah 82 kilometer, ada yang 80 juga. Ya, kita ambil 82 kilometer. Yang penting sudah keluar dari batas kecamatan. Kula pernah membaturi jamaah, ya jamaah pengawasan rutin, arep undang penceramah sing Karawang, Cirebon Karawang, anak beli 82 kilo. Ada lebih ya, sekitar 110-120 lah itu. Sampai di Indramayu, Indramayu kan kula sing Suranenggala, wis tekan Indramayu. Iki jamaah aku ribut, sebagian jamaah ngomong sholatnya jamaah qashar bae. Sebagian yang lain kita jaraknya belum sampai 82 km, tukaran. Nah, ya kula yang meneng bae ora lah. Kok buat ngaji ketek bahas. Itu boleh melakukan sholat jamak qashar. Kenapa? Sudah keluar baldah, keluar kecamatan, walaupun jaraknya belum sampai 82 km. Sing pentingku jarak tujuannya lebih dari 82 km itu. Jadi yang penting itu ya jaraknya, apa ya. Jadi wong Gunung Jati pengen ke Bandung, nyampe ning Kedawung, dah kita sholat jamak takdim, boleh ya, boleh. Yang penting sudah keluar dari batas kecamatan. Aja sholat jamak qashar ini umah, salamaning bae gini. Arep perjalanan je, neng Banyuwangi, wis sedurunge perjalanan metu sing omah ki salat jamak qashar bae dikit takdim ning omah. Itu salah itu.
salah itu. Ya. Jadi kalau sholat jamak qasar itu harus keluar dari batas kecamatan aja ning omah. Ya ada salah kaprah gitu. Biasa wong mohon maaf pangapunten, wong lunga haji. Sholat safar, hari sholat safar kuning omah aja ning masjid. Sholat safar itu di rumah, bukan di masjid. Orang pengen melakukan perjalanan, sholat safar, sholat sunnah safar 2 rakaat. Sholat sunnah safar, sholli sunnatas safar, niat isun sholat sunnah safar. Rakaat ini ustaqbillah dari taala Allahu akbar. Itu orang pengen pergi haji umroh, sholat safar di rumah aja ning masjid. Terus donga sholat sunnah safar tujuannya nitipakan umat, tujuannya loh ning Gusti Allah, Gusti kita karepan. Kebanyakan orang melayu di masjid ini kurang pas ya, itu kurang pas. Nah kemarin ada salah satu orang nanya ke saya, Dip jegulat nang rujukan sholat sunnah safar ning masjid. Nggak ada, anaknya ning fimang zilihi di rumahnya, bukan di masjid. Tapi kalau orang bepergian entah dari umroh, haji, keluar kota yang jauh itu, maka ada sholat sunnah kudum minas safar, sholat sunnah datang dari perjalanan. Itu sunnahnya di masjid desa sebelum sampai pulang ke rumah, atau masjid yang ada di kecamatan itu, masjid desa. Nah ini biasa yang melakukan ini Mbah Maimun Zubair, luar biasa Mbah Maimun itu. Wong hati-hati, fatwa hati-hati. Nah, jadi sampean pernah beli tas melakukan perjalanan kali marak dikit mening masjid Baitus Salma sholat dikit 2 rakaat kali nembe balik, pernah dong? Turun. Itu namanya sholat sunnah kudum minas safar, sholat sunnah datang dari perjalanan. Itu di masjid itu. Ya, yang kita tahu Mbah Maimun Zubair itu kalau habis perjalanan mampir di masjid dari sholat kudum minas safar, lalu kemudian baru balik ke rumah. Ya itu paham ya, sholat qasar ya. Alhasil sholat ditinjau dari jamak qasornya. Ada sholat jamak tanpa qasar, ada sholat qasar tanpa jamak, ada sholat jamak qasar. Hari sholat jamak tanpa qasar menggabungkan 2 sholat zuhur dengan asar tanpa meringkas rokaatnya, tetap 4. Kalau dilakukan di waktu yang pertama namanya jamak takdim, kalau dilakukan di waktu sholat yang kedua namanya jamak takhir. Itu namanya jamak tanpa qasar. Ana ning qasar tanpa jamak. Sholat zuhur ning waktu 2 rakaat, sholat asar di waktunya 2 rakaat, arane sholat qasar tanpa jamak. Ada lagi sholat jamak qasar, menggabungkan 2 sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, zuhur karo asar. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, digabung zuhur dan asar ini. Kalau dilakukan di waktu yang pertama arane sholat jamak takdim qasar. Kalau dilakukan di waktu yang kedua namanya sholat jamak takdim, sholat jamak takhir qasar. Ya, paham ya? Jadi ada sholat jamak, ana sholat qasar, ana sholat jamak qasar.